Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala
dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati yang terbuka untuk mencintai. Sabda Injil pada hari ini adalah penegasan Yesus tentang dirinya. Perkataan-perkataan Yesus tidak dipercaya oleh banyak orang Yahudi. Mereka beranggapan bahwa semuanya hanya klaim Yesus belaka, sehingga tidak layak dipercaya karena tidak memiliki dasar. Ketidakpercayaan dan penolakan orang Yahudi terhadap diri Yesus sama artinya dengan tidak percaya dan menolak Bapa yang mengutusnya. Menanggapi sikap mereka itu, Yesus menunjukkan sejumlah pihak yang bersaksi tentang dirinya. Pertama, Yohanes Pembaptis. Yohanes telah bersaksi bahwa Yesus diutus oleh Allah. Kedua, pekerjaan-pekerjaan Yesus sendiri. Yesus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan ini dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Ketiga, Allah Bapa.
Allah Bapa hadir dalam tanda-tanda luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus dalam bentuk tanda-tanda memberikan kesaksian bahwa Ia diutus Bapa. Meskipun kesaksian-kesaksian tersebut ada pada mereka, namun orang-orang itu tetap tidak mau percaya. Saudara-saudariku terkasih, waspadalah ketika hati menjadi keras karena sudah diliputi kebencian. Hal-hal baik yang dilakukan orang lain tetap saja menjadi buruk di mata kita. Betapa seringnya kekerasan hati menghambat kita untuk maju, baik dalam kehidupan maupun dalam iman. Jangan biarkan hal itu terjadi pada diri kita. Kita perlu melatih diri untuk mencinta, bukan untuk membenci. Jangan kotori hati dengan kebencian, sebab dalam kebencian, penilaian terhadap seseorang akan terlihat buruk meskipun ia berbuat kebaikan. Maka jika kita masih menemukan kedegilan atau kekerasan hati seperti itu dalam diri kita, maka itu tandanya kita harus segera bertobat dan melembutkan hati. Yang meraja di dalam hati kita haruslah kasih dan cinta, bukannya kebencian apalagi dendam. Ketika hati kita diliputi oleh kasih, seketika kita akan melihat kehadiran dan pekerjaan Tuhan di sekitar kita dalam berbagai bentuk, rupa, dan cara. Kita tidak bisa berharap semua orang menyukai kita dalam hal apapun. Meskipun begitu, tetaplah mengatakan dan melakukan apa yang benar, maka Tuhan akan menyertai dan menguatkan kita senantiasa. Semoga demikian. Amin.